Mari kita lanjutkan acara kita, yaitu Mau'izatul Hasanah. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Fakhruddin Al-Bandani wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal mazida liman syakara ala na'ma'ih wa aw'adal adabal alima ala man kafara li ayatih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali makhlukatih fi ardihi wa sama'ih. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa bihubbi wa yuktabu biha bi'inayatillahi ta'ala fi hizbi wa yasri sirruha wa ta'udu barakatuha alaihi wa ala asyakhihi wa ahlihi wa awladihi wa ahbabihi wa ashabihi wa ba'du. Fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru-guru mulia kita hadir barusan meninggalkan majelis ini. Habibur Al-Atas, guru kita Ki Haji Luqman Zainuddin, Ki Haji Ahmad Subhan Fauzi, guru kita Ustaz Haji Hilal Fudori LC, Ustaz Irfan Sauki LC, dan juga guru kita Ki Haji Salman Al-Farisi, dan Syekhul Majlis guru kita Ki Haji Aminullah, dan semua keluarga besar Majelis Sirrul Ilmi. Kita berdoa bersama guru-guru mulia kita selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, menuntun kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ahbab, seringkali para sufi, para ulama-ulama yang sudah tinggi makamnya di sisi Allah, kalau berbicara ada kalanya nampak nyeleneh. Kalau berbicara sepintas selalu kalam itu keliru. Tapi kalau didalami tidak begitu, kata Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga beliau memberikan satu catatan di dalam kitab diwannya. Kata beliau, wasallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan kepada ahlullah, kepada ulama-ulama, tentang apa saja yang rumit di dalam otak kita, itu rumit hanya menurut kita, akan tetapi
di mata mereka ini adalah kalamul haq, sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena itu bila kita temukan kalam-kalam para sufi yang nampaknya nyeleneh, kita tidak boleh buru-buru menyangkal, akan tetapi perlu ada pentelaahan secara mendalam. Di antaranya dituliskan di dalam kitab Tahdhibun Nufus. Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan begini, hadirin. Idza dakhala al-'ushru min Sya'ban, idza dakhala al-'ushrul akhir min Sya'ban, fala tada' an ta'kula min al-laili ila an-nahar, wala tashrab bi ka'sis saghir, fa innal waqta dhayqun. Kata Imam Ibnu Athaillah, bila mana bulan Sa'ban udah likuran, kalau kata orang Tebet kan begitu, likuran tuh 20 ke atas, betul nggak? Bila mana bulan Sa'ban udah likuran, muslim yang baik, kata Ibnu Athaillah, fala tada an ta'kula minal laili ilan nahar, jangan tinggalin makan malam juga, siang juga, kalau udah likuran. Bila bulan Sya'ban itu udah likuran, maka jangan tinggalin makan malam juga, siang juga. Wala tashrab bi ka'sis shaghir, minumnya jangan gelas kecil kayak gini, seember. Makannya jangan piring kecil, senampan. Kalau bulan Sya'ban sudah likuran, sudah senja, makannya jangan dikit-dikit, senampan. Minumnya jangan dikit-dikit, seember. Kenapa? Fa innal waqta dhayqun, waktunya udah sempit. Bentar lagi Ramadan. Kalau udah Ramadan, siang kagak bisa makan, kagak bisa minum. Mumpung belum Ramadan, makan yang banyak, minum yang banyak. Mumpung belum Ramadan. Tuh kalamnya sufi tuh begitu. Ini sufi beneran, bukan sufi yang sulit finansial. Itu sufi juga loh, begitu. Jadi kalau udah mau mendekati Ramadan, makan yang banyak, minum yang banyak. Ini kira-kira menurut pandangan kita keluarga besar Sirul Ilmi, ini kira-kira ngomong nih nyeleneh apa kagak ini? Nyeleneh apa kagak ini? Nyeleneh. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Salalimul Fudala, wajih kalamal qaumi ghaira mukhti'in. Proses dulu dah omongan para kaum sufi, nggak usah main salahin. Pelajari dalam-dalam kalau mereka udah ngomong. Jadi kalau bulan Sya'ban udah tua, makan yang banyak, minum yang banyak. Kalau bisa makannya senam, minumnya seember. Sebab bentar lagi Ramadan. Kalau udah Ramadan, siangnya kagak bisa makan, kagak bisa minum. Maksudnya begini, bila mana umur seseorang itu telah memasuki 40 tahun ke atas, maka ibadahnya jangan ngirit-ngirit. Ibadah jangan sedikit-sedikit, sebab waktunya udah sempit. Bentar lagi Ramadan.
bentar lagi injury time, di mana nanti peluit akan ditiup oleh malaikat Israel. Kalau sudah ditiup, udah nggak bisa ngapa-ngapa. Mumpung masih hidup, ibadah yang banyak, yang semangat. Hadrabah saudannya yang lebih semangat lagi. Jangan sampai kemudian kadang rame, kadang dikit, begitu. Kalau dikit, itu guru kita Yai Amin, alhamdulillah. Kalau yang ikut hadroan dikit. Kalau banyak, kudu sedih. Kalau dikit, berarti udah pada senang. Berarti kalau senang tuh biasanya jarang hadir ke majelis, mainnya ke puncak, mainnya ke Guci. Kalau lagi puyeng nih, usaha mentok, ada hadroan tuh, pesaudan dia datang. Kali aja tenang. Itu biasa begitu tuh, begitu. Kalau udah senang lupa lagi tuh sama majelis, begitu. Ada yang kayak begitu? Enggak ada ya, alhamdulillah. Jadi kalam sufi itu kalau orang umurnya udah 40 tahun ke atas, tapi mereka memandang Sya'ban likuran bahasanya. Bagaimana mengambil ibrah bila mana Sya'ban udah likuran? Maknanya umur tuh udah tua. Ibadahnya jangan ngirit-ngirit. Bukan kalam itu arah pada zahirnya. Sehingga dengar kalamnya seorang ulama, Sya'ban makan hampir 5 piring. Karena emang ini nasihat wali. Bukan itu. Inilah kadang wali itu kalau bicara seringkali terkesan nyeleneh. Terkesan. Tapi tidak pada hakikatnya. Karena itu Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan wasallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaihi wadihun bil adillati. Demikian juga Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'ala an, kalau udah bicara beliau bilang nahnu fi lujjatil bahari wal anbiya'u fi sahili. Kata Abu Yazid, kami ini udah di tengah lautan, di gelombang lautan. Nabi masih di pinggiran mainnya. Nabi masih di pinggiran para nabi. Kita mau udah di tengah, kaya-kayanya. Tinggian dia sama Nabi bagi orang yang awam. Tapi tidak begitu maksudnya. Dari kalam Abu Yazid Al-Bastami ini, saudara. Jadi yang namanya Nabi membimbing syariat disebut kalau bahasa mudahnya pelatih renang. Pelatih renang itu di pinggir adanya. Pelatih. Kalau yang udah bisa dilepas sama pelatih, bisa ke tengah, dan ke tengah itu bukan sendirian karena hasil dari didikan dia pelatih. Bukan ini Abu Yazid ini ngomongnya ngaco. Emang bahasanya tinggi, begitulah kalam-kalam sufi. Demikian di dalam beberapa bacaan Hadrabah Saudan. Ada orang nanya, apa ini Al-Fatihah ila sabil gahwa? Apakah ini sama yang nongkrong-nongkrong di jalanan Tebet Raya? Begitu. Lah bukan. Ini kita Fatihain tuh dia nongkrong-nongkrong tuh. Kalau malam minggu rame pinggir jalan, begitu kopi kenangan lah. Bukan itu. Maksudnya aulia-aulia Allah yang luar biasa ibadahnya, sampai tidak boleh ada kantuk bagi mereka, sampai kudu ditunjang dengan wasilah dakwah. Jangan kita kemudian ini tukang ngopi didoain juga itu. Bukan. Yang bagaimana? Begitu dalam Hadrabah Saudan ini.
Jadi kalau wali-waliullah itu berbicara, tidak boleh kemudian kita ditelan mentah-mentah. Mentah-mentah. Seringkali di Betawi juga begitu. Banyak kiai-kiai itu, kalau udah ngomong kelihatan asal saja, tapi tidak maksudnya begitu. Ada kiai waktu ditanya, "Yai, bagaimana sih ini di kampung ini ribut mulu. Ada yang bilang tahlilan boleh, ada yang bilang kagak boleh, bingung dah saya." Dan kiai itu akan melihat siapa yang nanya. Kalau kelihatan celananya udah rada tinggi, disebut RCTI. Begitu. Rombongan celana tinggi Indonesia. Begitu. Ini kalau dia nanya, "Yai, apa hukumnya mendoakan orang mati?" Haram. Begitu. Emang apa? Mendoakan orang mau biar panjang umur, sehat walafiat, begitu tuh, murah rezeki. Jangan doain orang mati. Tuh, begitu maksudnya ya itu. Bukan maknanya haram talin, bukan. Jadi kita harus telaah kiai. Apatah lagi bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di awal-awal Risalah Mu'awanah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan, wa'lam annahu la yastaqil fi ardi jami'i umurihi zahirihi wala fi batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad, fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin, fa in ajazta an syai'in min dhalik fa alaika birruju'i ila man amarakallahu ta'ala fi qawlihi azza wa jalla fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Imam Haddad, tidak semua orang bisa main comot-comot dari Quran, dari hadis. Tidak semua orang. Tidak semua orang bisa menyendiri langsung terjun pada Quran dan hadis. Enggak bisa. Sebab itu khusus bagi mereka yang mendalam ilmunya semacam Imam Syafi'i dan imam-imam mujtahid lain. Namun bagi kita yang tidak bisa mendalami, menyelami kedalaman lautan Al-Quran dan As-Sunnah, maka fa in ajazta an syai'in min dzalik, kalau kita tidak mampu menuju ke sana, maka jangan keluar dari perintah Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah percaya aja sama kiai. Jadi kalau disebut kembali kepada Quran dan hadis, siapa itu yang disuruh? Kiai-kiai. Yang disuruh kembali kepada Quran dan hadis, kiai-kiai, ulama-ulama. Kita yang awam ikut sama kiai. Kiai ikut Quran, ikut hadis. Udah percaya aja. Kata Imam Haddad begitu. Fa in ajazta an syai'in min dzalik. Kalau Anda lemah langsung ke Quran dan hadis, borok Quran dan hadis, kalam Allah, kalam Rasul yang tinggi, bahasa keseharian di Betawi aja, ini ada kalanya salah kita memahaminya. Ini contoh. Kalau di Tebet ini banyak Cina nggak ya sebenarnya? Ada ya? Ada ya? Ini yang hadir nih, saya mau tanya, pernah nggak nih yang hadir nih ngelihat Cina nangis? Pernah nggak? Ini yang hadir nih. Halo, pernah nggak? Hah? Pernah? Saya sih kagak. Timbang ngelihat Cina doang nangis. Mau ngapain? Mau ngapain? Timbang ngelihat doang nangis. Begitu. Itu bahasa. Begitu. Bahasa.
apatah lagi bahasa Al-Quran, apalagi bahasa As-Sunnah. Tuh begitu. Apalagi bahasa Quran, bahasa hadis tinggi. Maka kita tidak bisa main langsung comot-comot aja. Betapa satu hari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih banyak di kutubus sunan, ditanya oleh sahabatnya bulan Ramadan, ya Rasulullah, kata sahabatnya, saya ini mencium istri saya, puasa saya batal enggak? Kata Nabi, kagak batal. Enggak batal. Lalu datang lagi orang, nanya lagi sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini mencium istri, bagaimana puasa saya? Batal. Coba. Satu hari Nabi bilang mencium istri lagi puasa enggak batal. Satu hari Nabi ditanya mencium istri lagi puasa bilang batal. Ini bagaimana? Ini Nabi pelin-pelan. Walayatu billah. Ini karena kurang memahami. Bila terjadi kayak begitu, enggak bisa. Haruslah dicek kenapa ini begitu. Enggak bisa main salahin aja. Maka para ulama yang meneliti hadis itu menjelaskan, berbicara asbabul wurud. Yang pertama yang nanya umurnya 91 dan bininya umur 80. Umurnya 91. Dia nanya sama Nabi. Gitu. Kenapa Guru Jamal? Iya, namanya perjuangan hidup katanya. Jadi berjuang aja kagak hidup-hidup. Apalagi kagak berjuang. Begitu. Umurnya 91 nanya. Begitu. Sama Nabi nyium istri, kata Nabi enggak batal. 91 umurnya. Ya enggak batal. Begitu. 91. Yang kedua yang nanya umurnya 19, bininya 17. Ini mah nih disebutnya pandangan hidup, mandang doang udah hidup. Ini jangan direkam ini. Mandang doang udah hidup. Jadi yang kayak begini enggak boleh lagi puasa. Begitulah syariat indahnya. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Syariat. Jadi apa saja yang muncul daripada kalamnya para sufi, kita tidak boleh sembarangan. Apa yang disampaikan oleh ulama, kita harus telaah dengan benar-benar tertelaah. Sebab kalau tidak bakal bahaya kita. Inilah diantara adabul ilmi, dan disinilah bakal muncul sirrul ilmi. Majelisnya namanya apa tuh? Iya, sirrul ilmi. Bagaimana kita kudu dapetin sir daripada ilmu ini, sehingga kita tidak gampang main nyalain. Bagaimana Imam Abu Yazid Imam Sayyidul Taifah Junaidi Al-Baghdadi, murid daripada Sirri Sakati, murid daripada Ma'ruf Al-Karhi, murid daripada Dawud At-Ta'i, murid daripada Habib Al-Ajami, Habib Al-Ajami murid daripada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali daripada Rasulullah SAW. Imam Junaidi Al-Baghdadi menyampaikan dalam satu kalamnya, zayyinu nufusakum bil ma'asi wala tuzayyinuha bil ta'at fatahliku.
hiasi dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dengan ketaatan. Celaka, begitu ngomong. Tuali kalau udah ngomong. Hiasi dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dengan ketaatan. Celaka. Begitu. Kata kita ini omongannya lemah. Masa disuruh hiasi dengan maksiat, bukan dihiasi dengan ibadah? Yang benar juga dihiasi dengan ibadah. Ngapa ini dihiasi dengan maksiat? Enggak boleh dihiasi dengan kebaikan, sebab itu bakal jadi binasa. Ternyata kalam itu adalah kalamun sahih, kalam yang benar. Yang enggak benar kitanya menyimpulkannya. Di dalam menyerap kalamnya para sufi, seringkali kita menghiasi diri kita dengan ketaatan. Baru ngaji sekali aja udah selfie lah. Begitu. Artinya berarti tukang ngaji dia. Begitu. Begitu. Sedekah aja kudu divideoin, berarti dia tukang sedekah. Begitu. Itu kurang bagus. Yang bagus menghiasi dengan kemaksiatan. Saya mau belum benar, ibadah masih males-malesan. Tuh begitu maksudnya. Saya mau belum apa-apa, padahal sedekahnya miliaran. Tuh namanya hiasi diri dengan maksiat. Sebab pengakuan diri, ketidakberdayaan diri di hadapan Allah, ini yang akan mengangkat derajat kita. Bagaimana iblis pada akhirnya jatuh karena menghiasi dirinya dengan ketaatan. Itu begitu. Artinya menghiasi dirinya ngaku-ngaku orang benar. Masih lebih bagus ngaku-ngaku orang kagak benar tapi benar, daripada ngaku-ngaku orang benar padahal kagak benar, celaka. Begitu kata Imam Junaidi Al-Baghdadi. Karena itu Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya menyatakan, maksiatun awrasat dzullan wa inkisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Kesalahan yang mendatangkan patahnya hati, maksiatun awrasat dzullan wa inkisar khairun, lebih baik daripada ketaatan yang mendatangkan kesombongan. Bagaimana iblis sebelum Adam dicipta udah ibadah, jaga surga, tapi ibadah yang dia lakukan pada akhirnya disuruh oleh Allah untuk sujud sama Adam, enggak mau, karena merasa dirinya ahli ta'ah, dirinya ahli ibadah lebih dulu dari Adam. Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam walaupun dia salah, beliau padahal lupa, enggak sengaja makan buah itu, yang mana orang lupa tidak salah. Kita Ramadan siang-siang karena masih baru-baru ada nasi uduk, kita makan aja tuh 2 piring. Habis 2 piring kita makan, ingat puasa kagak batal, kagak dosa. Kenapa? Lupa. Nabi Adam makan buah yang dilarang dosa, kagak. Kenapa? Lupa. Allah jelaskan di dalam surah Toha, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Saya udah bilangin tuh Adam, jangan deketin tuh pohon, apalagi makan buahnya. Dah dia lupa. Dan orang lupa enggak dosa. Lupanya doang mendatangkan pertaubatan luar biasa. Rabbana dzalamna anfusana. Tuhan, iya salah, pada lupa. Istighfarnya para nabi bukan karena ada dosa. Ada kalanya lupa, ada kalanya kekhawatiran.
Maka sirrul ilmi itu sudah bagaimana kalamnya mereka-mereka ini sebetulnya tidak ada yang menyimpang. Dan bila ada hal-hal yang dikata nyeleneh, belum tentu sebetulnya nyeleneh. Ini yang kita harus dalami di dalam kalimat-kalimat para aulia Allah. Kalau sudah ngomong, karena itu bagi kita sebagai orang-orang majelis, kewajiban kita taslim sama para ulama-ulama, dan ini jauh lebih selamat. Karena gambaran kita orang awam kayak anak kecil diajak jalan-jalan ke Ragunan sama bapaknya. Waktu si bapak dekat kandang macan itu lari, maka anak kecil ini lari. Kenapa nih bocah ini lari? Bapaknya lari. Kenapa bapaknya lari? Tahu dalil, macan tuh galak. Jangan kita jadi bocah, sorry saya kagak tahu kenapa bapak lari, gua mau diem baik, diterkam. Begitu, diterkam. Begitulah kita yang nggak tahu dalilnya dari apa yang berlaku pada kehidupan masyarakat, mau apa namanya, nyekar kalah atau apa kalah namanya yang ada di masyarakat, begitu. Maka yang kita nggak tahu, maka jangan kita, gua kagak ikut karena belum tahu. Ini bakal diterkam macan, ini bakal rusak. Udah ikut aja sama ulama-ulama kita, mereka sandaran kita. Ulama kita ngadain roahan akbar, oh tuh guru, udah kita ikut aja, dalilnya biar selamat. Udah guru ini selamat, udah kayak begitu, selamat. Betapa Siti Abdul Qadir Al-Jilani menanamkan kepada murid-muridnya itu mahabbah, sampai yang disebut Syekh Abdul Qadir terus. Bahkan diriwayatkan di kuburnya, waktu ditanya itu orang, man rabbuka? Abdul Qadir Al-Jilani. Man nabiyuka? Abdul Qadir Al-Jilani. Ma dinuka? Abdul Qadir Al-Jilani. Ma imamuka? Abdul Qadir Al-Jilani. Apa aja Abdul Qadir. Ditanya Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa nabimu? Abdul Qadir Al-Jilani. Apa agamamu? Abdul Qadir Al-Jilani. Apa imamu? Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa saudaramu? Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak mau lepas. Sampai dihikayatkan, malaikat Munkar Nakir baru dengar nih jawaban kayak begini nih. Ya Rabbi, bagaimana ini? Udah bebasin aja, bebas. Tapi jawabannya, maksudnya dia, Tuhannya saya sama dengan Tuhan yang disembah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nabi saya, ya Nabi saya, apa yang dinabikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau pakai bahasa kita di Betawi, kalau ditanya Munkar Nakir, tanya sama komandan. Udah. Jadi kalau ditanya man rabbuka, Yai Aminullah. Begitu udah. Itu sirrul ilmi namanya. Begitu beres. Jangan tanya sama saya, tanya sama komandan. Begitu. Itu selamat. Maka lihat ada pemimpin kalau ditanya, Pak ini bagaimana? Jangan tanya saya, selamat dia, sampai kelar. Jangan direkam. Jadi itu nyontoh jawaban. Maka agar supaya kita mendapatkan sir dari ilmu, taslim sama guru-guru, taslim sama ulama-ulama. Jangan ikut yang nyeleneh. Begitu, yang kalamnya hanya merusak daripada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ini hal yang paling penting buat kita. Maka sir daripada ilmu, bagaimana kita harus mentelaah lebih jauh
apa yang dituliskan oleh para ulama-ulama, apa yang dikeluarkan pendapatnya dari ulama-ulama, semuanya tidak ada yang menyimpang. Kata Imam Haddad, an kulli muskilin ladaika, adapun ladaihim wadihun bil adillati. Sehingga supaya kita dapatin sir daripada ilmu ini, majelis Hadrabah Saudan jangan ditinggal, dan kita berharap memohon kepada Allah di dalam tawakufan majelis ini, mudah-mudahan sirul ilmi makin berkah, makin syiar, makin banyak orang mendapatkan manfaat, cahaya-cahaya daripada sirul ilmi, dan majlis ini terus jaya, terus istiqomah, dan jamaahnya umurnya berkah, rezekinya berkah, usahanya pada berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, semuanya sirul ilmi makin syiar, dan makin syiar. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah juga buat yang hadiah-hadiahin makan-makanan, yang masak capek-capek, semuanya mudah-mudahan amaliyah mulianya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, diberikan taufik dan hidayah, ibadah di sisa-sisa umurnya makin penuh kesemangatan di dalam ketaatan kepada Allah. Al-Fatihah. Ayyuhal ahbab, ini sajalah yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada majelis tawakuf sirul ilmi pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekelumit ini. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa oleh Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. الفاتحة بسر الفاتحة اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وترى نواب الخير آمين. جعلنا من الخير واختمنا من الخير. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد بحق سيدنا محمد وعن محمد. اللهم سلمنا من الجلال والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من الحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبنا وبارك لنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبنا وبارك لنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبنا وبارك لنا رمضان. اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا يا الله. دوام في أسوانك اللهم تحييته فيها سلام، وآخر الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru kita Mukarram Bapak Kiai Fakhruddin Al-Bantani yang telah memberikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan dilanjutkan dengan terakhir oleh Kiai Ahmad Subhan Fauzi. Hadirin kami mohon untuk membuat sop 44 santapan, insyaallah ada santapan jasmani, kami mohon untuk membuat sop 44. Saya atas nama pembawa acara dan sahibul bait mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila mana ada kekurangan, kekhilafan tingkah laku maupun perbuatan yang tidak baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان بالقبول والغفران. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا
يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا Nasinya nih belum nih, kesini. قديم الإحسان بحر جودك مليان Nasinya nasi mandiwan nenek. Habis. جود لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وغلان خير إنا يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفي ربنا